Di mana umat Islam sekarang? Mana wajib dan negara mana wajib kita jadikan panutan? Islam pada abad sekarang adalah abad proses dan abad proses menuju sebuah kemajuan. Sebagaimana dijelaskan di sini nanti di awal ini, Islam sekarang adalah proses menuju sebuah kemajuan, memperoleh kembali peradaban yang lama, ingin kembali diraih, dan negara yang harus kita jadikan panutan untuk sementara adalah, menurut, kalau dalam buku ini belum saya temukan, tapi menurut pandangan saya sendiri adalah orang-orang yang yatamassaku bid-dinil Islam, baik orang-orang yang menguasai ilmu umum, kedokteran, ilmu filsafat, ilmu fisika, tapi yatamassak bid-din, dan dari pemikiran orang inilah nanti akan kesatuan Islam itu datang dan hadir, dan negaranya Indonesia. Kalau saya masih punya harapan Turki, negara Turki, harapan saya. Alasan saya, pertama, Turki Recep Erdogan dia sangat aktif dengan kejadian-kejadian Islam. Bahkan ketika Syekhul Nasirul Azhar Syekh Tontowi ketika hadir di dalam Faisal Press itu, orang pemimpin yang paling perhatian terhadap Islam adalah Recep Erdogan. Dia mendapatkan Faisal Prize, Recep Erdogan. Yang kedua, dari segi hubungan tentara, beliau menolak adanya latihan antara Israel dan Turki beserta orang-orang tentara NATO. Beliau menolak dan menentang. Bahkan beliau berani untuk keluar dari Eropa kalau orang Israel tetap bersikeras untuk mengadakan pelatihan di negara tersebut. Baru alasan selanjutnya, Recep Erdogan membuat orang-orangnya untuk membuat film yang bisa mencuci otak, tapi sekarang belum keluar ya. Mencuci otak yang bagaimana, dan isinya, kerangkanya yaitu orang-orang anak Turki dicuri Israel, kemudian besar dan membunuh dan menyerang orang-orang Israel. Itu kemarin ditentang sama kedutaan Israel masalah video film ini. Bahkan ketika kedutaan Turki di Israel, ketika ada hadir rapat kehormatan, kedutaan Turki tersebut disuruh duduk kursi agak jelek kursinya daripada kursi-kursi yang lain. Kursi yang lain semua agak tinggi, kursi untuk orang Turki ini dikhususkan agak rendah. Makanya Recep Erdogan langsung pidato mengancam, jikalau pelakuan ini masih dilanjutkan, kedutaan Israel akan dicabut. Bahkan sekarang dengan pembangunan Israel di Palestina, bangunan tempat ibadah orang Yahudi itu kan mau disahkan sama Menteri Luar Negeri Mesir. Jikalau jadi disahkan, maka Recep Erdogan akan mencabut kedutaan Israel. Dia sangat berani untuk menentang hubungan antara Israel dan Amerika Serikat. Dialah satu-satu negara selain daripada Iran dan Libya. Kalau Iran masih memiliki kelemahan di dalam. Kalau Libya sendiri itu tidak sekuat Turki. Tapi di bawah kepemimpinan Recep Erdogan ini, biasanya orang-orang Turki dahulu itu raja-rajanya ditumbangkan oleh para tentara. Tapi pada masa kepemimpinan Recep Erdogan, para tentara bisa dipegang beliau. Makanya kekuasaan dia tidak bisa diruntuhkan. Alasan saya. Sementara Turki ya, Turki bisa ditambahin Saudara Hasan. Baru Iqbal. Apa tadi Bang? Kontribusi Islam sekarang ya. Kontribusi Islam sekarang. Pertama yaitu penemuan dan perotan sistem metode manusia yang dijadikan bahwasanya awal mula manusia adalah dari kera, tapi dirot oleh pemikiran Islam harusnya ya. Itu pemikiran konsep kehidupan kera. Baru kalau konsep kehidupan masalah bersosialisasi, hidup bermasyarakat,
Dirot dengan ada ulama di Malaysia khusus takhusus. Saya berita di era Muslim, baca di era Muslim, takhusus dia mempelajari buku Ibnu Khaldun. Jadi konsep kehidupan itu mau diterapkan dan sudah mulai dijalankan. Yang ketiga, sekarang sudah ditemukan di Malaysia alat wudhu 1,5 liter. Yang mana pemikiran ini dulu waktu saya SMA, saya memikirkan hal itu biar supaya wudhu 2 liter. Tapi ternyata sudah ditemukan oleh Malaysia. Dan sekarang sudah ada dan dibeli oleh Dubai. Alat tersebut dibeli oleh Dubai dengan harga yang sangat mahal. Kontribusi Islam selanjutnya yaitu Burj Khalifa. Burj Khalifa itu adalah bangunan paling tertinggi sekarang. Harus kita ajukan itu. Itu adalah negara Arab, negara Islam, negara Arab, Dubai yang mana masyarakatnya banyak orang Muslim, meskipun di sana masih ada gay, tapi dia memiliki gedung yang sangat tinggi di dunia ini. Burj Khalifa. Baru, Burj. Kontribusi selanjutnya di bidang saintis kedokteran. Bagaimana Harun Yahya menjelaskan bahwasanya seluruh yang ada di dalam tubuh jiwa manusia ini membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan bahwasanya bagaimana sistem pernapasan. Di dalam napas kita itu, di dalam nanti menghirup oksigen, itu nanti dia menerangkan selain daripada untuk membersih, untuk apa? Menyaring. Untuk bau, menghirup bau ini itu 5%. 95% 95% itu adalah untuk menyaring kotoran-kotoran. Setelah nanti sampai di sini, di bawah selaput mata itu diterangkannya, itu ada lagi disaring lagi sama alat entah apa bahasa Inggrisnya. Cairan dia disaring lagi kembali. Itulah penemuan baru Harun Yahya di segi kedokteran. Dan sekarang boleh dicoba dalam Harun Yahya menerangkan bahwasanya ketika kita minum air, kita susah untuk bernapas. Tenggorokan kita sama kerongkongan. Kerongkongan kita akan tertutup. Kerongkongan kita. Tes lah. Ketika minum air, tenggorokan. Teman baru. Kerongkongan kita akan tertutup. Apa cuma? Tenggorokan tertutup, kerongkongan terbuka. Iya. Jadi kalau kita kerongkongan tertutup, tenggorokan terbuka. Jadi masuk nanti ke dalam. Jadi dalam tubuh kita adalah istilahnya alat terkecil lagi mikros yang bisa dilihat sel halus dia, bukannya kuman halus. Tapi dia menyimpan udara dalam tubuh kita. Itu penemuan baru dan diakui oleh orang barat. Tapi sekarang orang itu sudah menerjemahkan buku Harun Yahya ke dalam bahasa Eropa dan dipelajari sekarang di ilmu kedokteran. Itu baru dari segi pernapasan tadi. Baru dari segi pendengaran juga dia ditemukan oleh Harun Yahya untuk merok pemikiran Darwinisme. Itulah paling besar sekarang Harun Yahya. Cara pendengaran manusia itu tidak semua langsung diserap. Nanti ketika Isa bilang sama aku, saya akan mengingat 20 tahun ke depan bagaimana suara Isa. Itulah kekuatan telinga kita. Makanya orang-orang buta lebih kuat pendengarannya, lebih kuat, makanya lebih kuat menghafal. Harun Yahya menjelaskan ketika kita nanti tidak berjumpa sama Isa 5 tahun ke depan, jumpa lagi akan ingat suara dia bagaimana. Yang kedua, baru yang kedua, bau yang tadi meskipun 5% ada di alat penyimpan paralel penyimpan di sini. Baru nanti di sini ada juga alat penyimpan. Itu disimpan bau itu ketika kita mencium bau itu 5 tahun ke depan kita mencium, kita akan terbayang kejadian tersebut. Dia jelaskan tersebut. Sumpamanya saya mencium wangi parfum, wangi parfum seseorang, wangi parfum si Ayu. Nanti ketika 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, saya akan ingat dan terbayang. Oh, saya pernah sama si Ayu dulu. Oke, itu sekarang itu Harun Yahya. Karena banyak merawat konsep-konsep terdahulu. Arsitek baru menteri benarkah sedemikian rupa? Apa buktinya? Apa buktinya? Kontribusi Islam sangat banyak. Kita lihat dari segi funun seni, arsitek kesenian,
dulu itu seni tidak terlalu berkembang, menulis Arab cuma biasa-biasa saja. Tapi ketika Arab sudah mulai orang Islam, itu dimulai buatlah tulisan Arab model singa, dibuat tulisan Arab model manusia, di model-model rumah, jadi model berkembang fununnya. Bagaimana perkembangan dahulu? Baru dari segi funun, di sini nanti ada fotonya Bang, kalau mau lebih apa. Makanya dibeli. Oh iya. Jadi baru segi pakaian, kemajuan Islam dari segi pakaian. Dulu Baghdad adalah negara yang paling modern pada dahulu kala. Sampai-sampai di setiap tempat itu ada istilahnya bunga-bunga di sepanjang jalan itu. Peradaban yang paling modern Baghdad. Baghdad itu adalah Amerikanya dahulu. Baru kemudian Andalus itu Amerikanya terdahulu. Bangunan arsitek. Bahkan orang-orang merindukan dahulu jikalau istilahnya nggak gengsi lah, nggak gaul, belum datang ke Baghdad, belum datang ke Andalus. Tapi sekarang nggak datang ke Amerika, lu mampus lu. Gitu. Tweet. Oke, itu dari segi arsitek bangunan. Arsitek bangunan tadi, arsitekturnya itu modelnya yang majunya itu di masa Turki. Masa Turki. Tapi ya kalau di masa Abbasiyah mereka menerjemah dari Persia model bangunan. Makanya di Alexander the Great itu menyontoh konsep pembangunan cara Aristoteles pada masa Aristoteles dulu di Yunani. Konsep itulah dimasukkan ke sini, konsep-konsep pembangunan. Tapi ketika pada Abbasiyah dan Turki, konsep tersebut dikembangkan kembali, menjadilah bangunan-bangunan masjid bervariasi. Makanya ada masjid pada model-model Turki, kita lihat di itu kan ada masjid Turki di Madinah, nanti ada model beragam arsitek. Di sini ada gambarnya. Kalau mau melihat. Bas. Oke, nanti bisa dilihat. Ini ada masjid. Warna ya? Hah? Warna ini semua. Hah? 45. Kalau harus ini bisa nggak disebut? Harus ini. Nah, ini bersejarah. Karena saya membelinya sebelum mendapatkan Nobel. Masa saya jual setelah mendapatkan Nobel? Baru segi kedokteran. Dahulu itu selain daripada mengobati orang gila dengan air panas seperti itu, belum ada model bekam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Ibnu Sina menemukan alat untuk suntik. Jarum suntik. Ibnu Sina menemukan, tapi agak keras dia. Nanti di dalam foto ini ada dia model-modelnya. Jarumnya besar pertama, tapi agak tajam mengunci dikit. Baru nanti agak kecil sampai zaman sekarang. Ibnu Sina. Hah? Dan sekarang dikenal di dunia Eropa dan dunia Barat itu Fenocena. Fenocena. Hah? Sekarang kebanyakan Made in China memang. Baru dari segi ilmu fisika, Islam telah menetapkan bagaimana pengaturan ilmu saud. Bagaimana itu rasanya? Ini suara apa? Itu kalau di Yunani itu, orang barat Eropa itu do re mi fa sol la si do. Tapi kalau Islam, dunia Islam itulah dia enggak. Wa ma Muhammadun illa Allah. Namanya ada nanti cara lembut, lain, cara model, itulah model kita, model gaya lagu kita. Gaya model Arab. Gaya model seperti itu. Tapi kalau di Indonesia dari terjemahan sekarang berbeda. Abata saja, seperti itu pikir orang adalah itu warisan dari Islam. Ternyata tidak. Warisan dari Islam tadi itu model tadi. Model-model Kori yang kita kenal sekarang. Siapa namanya di buat Kori? Kori kalau As-Saud di sini lupa pula saya namanya, panjang kali namanya. India. Tahun berapa? Asal di sini Imam Suara apa memang yang lagu Bayati itu? Bayati. Ya. Bayati.
Ah. Oke. Bas. Oke. Ini dia penemunya. Herod Iskandar. Gimana baca? Herod 150 miladiah. Iya, pernah lahir di Iskandar. 150. Baru dikembangkan sama ulama yang 150. ya, Hijriah apa miladiah? miladiah. Salah lah, Hijriah. Miladiah. 150. Berarti belum lahir Nabi ya? Dari Belum lahir. ilmu dia itu lah tadi dikembangkan, Herod Iskandari. Dikembangkan sama dikembangkan apa dia? Ilmu-ilmu dia. Baru di bidang ilmu Dikembangkan orang Islam itu. basoriat, dikembangkan orang Islam. Surya. Ilmu apa namanya? Di dalam penglihatan rabun-rabun gitu. Optik. Optik. Dari ilmu optik penemuan Islam. Penemuan Islam. Tahunnya dari aku mau tahunnya.